Halo, saya Puspita, dosen pengampu termodinamika 2. Pada kesempatan video kali ini merupakan video lanjutan pembahasan materi bab 11, yang mana pada video sebelumnya kita membahas di topik pertemuan ke-6, lalu pada video ini kita akan membahas di topik pertemuan yang ke-7. Materi bab 11. Pada topik pertemuan ke-6 kita telah membahas tentang model campuran gas ideal, fugasitas dan koefisien fugasitas komponen murni, fugasitas larutan murni, fugasitas dan koefisien fugasitas untuk spesies dalam larutan. Nah, pada topik pertemuan ke-7, kali ini kita akan membahas koefisien fugasitas dari persamaan keadaan virial, korelasi tergeneralisasi untuk koefisien fugasitas untuk komponen murni, kemudian hukum Lewis atau Randall, dan juga tentang properti excess. Yang pertama adalah koefisien fugasitas dari persamaan keadaan virial. Yang persamaan virial yang tersederhana untuk campuran gas sama dengan komponen murni tertera pada persamaan 3.38. Nah, di sini ada koefisien virial B, yang mana koefisien virial B dapat diselesaikan dengan mekanika statistik sebagai berikut di persamaan 1161. Sehingga untuk campuran biner akan diperoleh di persamaan 1162 ini. Dengan eta 12-nya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk mencari koefisien fugasitas parsial komponen I dengan persamaan sebagai berikut. Di mana di sini Z-nya ini akan kita substitusikan dengan persamaan yang kita peroleh di slide sebelumnya. Lalu kita perolehlah di sini koefisien fugasitas parsial komponen 1 dan komponen 2 di persamaan 1163A dan 1163B. Lalu kita turunkan lagi, kita dapat di persamaan 1164 dengan eta IK sebagai berikut dan eta IJ sebagai berikut. Berikutnya adalah contoh soal 11.7. Kita disuruh menentukan koefisien fugasitas dari persamaan nitrogen dan metana, yang mana nitrogen itu adalah komponen 1, metananya komponen 2. Pada suhu 200 Kelvin dan tekanan 30 bar, yang mana campuran ini terdiri dari 40% mol nitrogen. Kita punya data-data sebagai berikut, dan kita punya persamaan yang sudah kita turunkan sebelumnya adalah sebagai berikut. P-nya kita diketahui, T-nya juga diketahui, dan R-nya adalah konstanta gas ideal, B11 dan B22 pun kita sudah punya. Kita tinggal mencari eta 12. Eta 12 kita peroleh dari persamaan ini sehingga kita dapatkan nilai eta 12. Lalu kita substitusikan masuk atau inputkan data yang ada dan nilai-nilai yang ada sehingga kita bisa mendapatkan nilai koefisien fugasitas parsial komponen 1 dan komponen 2-nya. Berdasarkan persamaan di 1162 yang ada di kotak biru ini, yang mana B-nya adalah sebagai berikut, kita bisa dapat nilai B-nya. Setelah dapat nilai B-nya, kita bisa dapat masukkan ke dalam persamaan Z ini, 1 plus B-nya dimasukkan minus 72,14, P per R dan juga T-nya dimasukkan, sehingga kita dapatkan Z-nya adalah 0,870. Korelasi tergeneralisasi untuk koefisien fugasitas untuk komponen murni. Metode ini dipelajari pada termo 1 untuk faktor kompresibilitas Z, entalpi residual, serta entropi residual untuk gas murni. Dapat digunakan dalam perhitungan koefisien fugasitas. Nah, di sini ada persamaannya di 1165 adalah sebagai berikut. Kita substitusi harga ZI sesuai dengan pada termo 1 sehingga akan didapatkan persamaan sebagai berikut. Lalu, yang sisi ini, mulai dari integral 0 sampai P sampai dPr per PR yang ini, itu sebagai ln P0. Sementara yang sebelah sini, mulai dari omega sampai dPr per PR ini sebagai omega ln P aksen. Nah, akan lebih sederhana menjadi persamaan di 1167. Ln P0 itu adalah yang ini ya. Yang ini adalah ln P0. Yang ini adalah ln P aksen. Sehingga kemudian persamaan ini disebut korelasi Leicester sebagai fungsi dari TR dan juga PR, di mana harga Z0 dan Z aksennya bisa dilihat di tabel E1 sampai E4
sedangkan len P0 dan len P aksen dapat diperoleh dari tabel berikut. Ini kita langsung ke contoh soal yang menggunakan persamaan Lie dan Kester yang tadi ya, yang pakai len P0 dan len P aksen. Kita disuruh mencari nilai fugasitas untuk uap satu butan pada suhu 200 derajat Celcius dan juga tekanan 70 bar. Nah, ini kita punya data-data dari example 6.9. Untuk uap satu butannya adalah sebagai berikut: TR, PR, dan juga omega. Kemudian dari tabel E15 dan E16 pun kita punya data-data P0-nya adalah sebagai berikut dan juga P aksennya adalah sebagai berikut. Lalu dari persamaan 1167, P-nya adalah tadi kan P0 dikalikan ini P aksennya pangkat omega, sehingga akan diperoleh koefisien fugasitasnya adalah 0,638. Lalu untuk mencari fugasitas, yaitu koefisien fugasitas dikalikan tekanannya, sehingga kita akan dapatkan nilai fugasitasnya. Kemudian untuk generalized correlation, yaitu gabungan dari persamaan 361 dan juga 363 adalah sebagai berikut. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 1165 dan kita integrasikan sehingga akan dapat len P-nya atau len koefisien fugasitasnya adalah sebagai berikut, di mana B0-nya itu adalah ini dan juga B aksennya adalah persamaan ini. B0 dan juga B aksen merupakan fungsi dari TR. Hingga kita peroleh hasil dari P-nya ada di persamaan 1168 ini. Terus kita masukkan di sini eksponensial PR-nya kita kan punya tadi dari soal, TR juga punya, B0 dan B aksen bisa kita hitung dari persamaan ini, omega yang kita peroleh dari soal, sehingga kita bisa dapat nilai P-nya untuk persamaan di 1168 ini. Persamaan 1168 ini itu adalah persamaan untuk gas murni. Sedangkan untuk campurannya itu perhitungan koefisien fugasitas parsial komponen I dari data koefisien real yang disederhanakan hingga diperoleh di persamaan 1169A dan juga 1169B. Karena ini campuran, maka ini ada I dan J, itu komponen I dan juga komponen J. Nah, omeganya pun itu adalah omega campuran komponen I dan J, begitu pula untuk PC dan juga TC. Nah, bagaimana mencari nilai omega, PC, dan TC untuk campuran? Itu menurut Proud-Smith itu tertera pada persamaan 1170 sampai persamaan 1174 ini. Berikutnya adalah contoh soal 11.9. Kita disuruh mengestimasikan koefisien fugasitas parsial komponen 1 dan juga komponen 2. Komponen satunya adalah metil etil keton dan komponen 2-nya adalah toluen pada suhu 50 derajat Celcius dan juga tekanannya 25 kPa. Kita set semua KIJ-nya adalah 0. Kita definisikan di sini IJ-nya itu adalah komponen 1 dan juga komponen 2. Ada 11, 22 dan juga 12. Kemudian kita bisa cari nilai TC, PC, VC, ZC dan juga omega dari persamaan Proud-Smith di slide sebelumnya. Lalu dari situ kita juga bisa mendapatkan nilai TR, B0 dan juga B aksen dari persamaan yang ada di slide sebelumnya itu, sehingga untuk BIJ-nya kita bisa peroleh sebagai berikut. Kita kemudian setelah mendapatkan nilai B untuk B12, B11 dan juga B22, kita bisa menghitung nilai eta 12. Eta 12-nya kita peroleh, kita masukkan ke persamaan len koefisien fugasitas parsial komponen 1 dan juga komponen 2. Sehingga kita dapatkan nilai P parsial komponen 1-nya adalah sekian dan P parsial komponen 2-nya adalah sekian. Nah, bedanya dengan contoh soal 11.7, nilai B11, B12, dan 22-nya sudah diketahui. Nah, bagaimana jika tidak diketahui? Kita pun masih bisa menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan yang ada di 1169B. Untuk larutan ideal, persamaan larutan ideal dalam campuran adalah sebagai berikut. Sehingga untuk energi Gibbs-nya kita peroleh di persamaan 1179, entropinya setelah penurunan kita peroleh di persamaan 1180,
Kemudian volumenya itu ada di persamaan 1181 dan entalpi ada di 11.82. Nah, kita lihat yang berbeda di antara persamaan-persamaan ini, yang mana untuk persamaan untuk volume dan juga untuk entalpi itu sama ya, yang mana fraksinya dikalikan volumenya. Untuk entalpi nya pun tinggal fraksinya kalikan dengan entalpi. Ingat, sekarang kita membahasnya adalah fokusnya larutan. Dari persamaan-persamaan di atas dapat dilihat bahwa larutan ideal tidak akan mengalami perubahan volume ataupun entalpi setelah dicampur. Ini di sini bisa kita lihat bahwa untuk larutan ideal, ID ini definisi dari larutan ideal, di mana di sini tidak mengalami perubahan volume ataupun entalpi setelah dilakukan pencampuran. Kelakuan larutan ideal biasanya didekati dengan larutan yang terdiri dari molekul-molekul yang ukuran dan sifat kimianya tidak terlalu berbeda. Kemudian hukum Lewis atau Randall. Untuk persamaan sederhana, untuk fugasitas komponen murni dari larutan ideal adalah sebagai berikut di persamaan 11.46. Untuk komponen murni fluida nyata adalah di 1131. Jadi 1146 ini untuk larutan ideal, 1131 untuk fluida nyata. Kemudian kita gabungkan dari persamaan di atas, lalu kita mengeliminasi persamaan fungsi T-nya, sehingga akan diperoleh fugasitas komponen I untuk larutan ideal parsial itu sama dengan XI dikalikan dengan FI. Ini merupakan persamaan dari hukum Lewis atau Randall di persamaan 11.83. Hukum Lewis atau Randall berlaku untuk masing-masing komponen dalam larutan ideal pada semua kondisi suhu, tekanan, dan juga komposisi. Nah, ini koefisien fugasitas komponen murni dalam larutan ideal adalah sama dengan koefisien fugasitas dari komponen murni dalam kondisi fisik pada T dan P yang sama. Ini pada T dan P yang sama. Ini. Kemudian untuk properti excess, yaitu yang mana disimbolkan dengan M, yang M-nya nanti bisa digantikan G, H, dan juga S, itu sama dengan M min MID. Ini definisinya adalah ID ini untuk larutan ideal, ya, larutan ideal. Sehingga yang ini nyata dikurangi yang ideal. M aja ini untuk yang nyata, ID ini untuk yang ideal. Sehingga misalnya untuk energi Gibbs berarti G pangkat E sama dengan G min G pangkat ID. Gibbs untuk larutan nyata minus Gibbs energi Gibbs untuk larutan ideal. Hal ini berlaku pula untuk entalpi dan juga untuk yang entropi. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan bahwa M untuk yang excess dikurangi M untuk yang residual, kita peroleh persamaannya adalah sebagai berikut. Lalu kita punya persamaan di 1187 untuk M excess sebagai berikut. Nah, untuk M komponen I parsial untuk excess adalah persamaannya sebagai berikut. Sehingga akan diperoleh persamaannya di 11.89 ini. Tabel 11.1 merupakan tabel kesimpulan persamaan yang mana energi Gibbs dan juga hubungannya terhadap propertiesnya. Ini ada M terhadap hubungan M terhadap G, kemudian MR atau residual terhadap GR, energi Gibbs residual, dan juga ME terhadap energi Gibbs excess. Nah, ini untuk yang di kolom paling kiri, ini ada volume, entropi, dan entalpi, serta CP sebagai berikut. Lalu di kolom yang ke tengah, ini volume R, yang ini entropi pangkat R, entalpi pangkat R, dan juga CP pangkat R sebagai berikut. Lalu di kolom paling kanan, ini untuk yang excess. Kenapa sih ini hubungannya terhadap G? Nah, ini karena penurunannya terhadap dari del energi Gibbs per del P, misalnya seperti itu, pada T dan X yang konstan. Jadi ini penurunan hubungannya terhadap energi Gibbs. Volumenya
punya hubungan dengan energi Gibbs. Entropinya juga punya hubungan terhadap energi Gibbs. Begitu pula untuk entalpi, ini kan energi Gibbs plus TS. Selanjutnya adalah energi Gibbs dan koefisien aktivitas. Jika pada fluida gas sebelumnya kita mengenalnya sebagai koefisien fugasitas, untuk larutannya kita mengenal sebagai koefisien aktivitas. Ingat ya, kalau gas koefisien fugasitas, untuk larutan ini adalah koefisien aktivitas. Kemudian kita punya persamaan di 11.46 sebagai berikut, dan juga 11.81 untuk larutan idealnya sebagai berikut. Sehingga kita cari perbedaannya untuk energi Gibbs komponen I parsial minus energi Gibbs komponen I parsial untuk larutan ideal. Nah, itu kita peroleh sebagai berikut. Ingat nyata minus yang ideal. Yang mana di sini gamma I itu adalah persamaannya di 11.90. Sehingga len yang ada di sebelah sini nanti bisa kita gantikan dengan len gamma I. Maka persamaannya menjadi di 11.91 yang sebagai berikut. Pada slide ini menunjukkan bahwa potensial kimia komponen I untuk gas ideal ada di persamaan 11.24. Lalu kita juga bisa mendefinisikan untuk potensial kimia komponen I untuk larutan ideal sama dengannya persamaan di 1175. Sehingga kita juga bisa memperoleh persamaan di 11.92 sebagai berikut. Excess property relation. Kita punya definisi di persamaan 1194, 95, dan juga 96 sebagai berikut. Yang ini untuk volume excess, ini enthalpy excess, dan juga ini untuk gamma I-nya. Sehingga kita turunkan sebagai persamaan 1197 sebagai berikut, dan juga persamaan 1198 sebagai berikut. Maka GE per RT-nya akan diperoleh di persamaan 1199 sebagai berikut, dengan nilai sigma I XI ln gamma I sama dengan 0 pada saat suhu dan juga tekanan tetap ada di persamaan 11.100 sebagai berikut. Sebagai contoh soalnya adalah sebagai berikut, yang mana di sini ada campuran benzen dan sikloheksan pada suhu 25 derajat Celcius dan juga tekanan 1 bar. Ini untuk excess volumenya adalah sebagai berikut dan excess entalpinya adalah sebagai berikut. Sehingga persamaannya kita tinggal inputkan excess volume ini sekian, kemudian excess entalpi sekian, sehingga kita akan peroleh sebagai berikut. Perubahan tekanan yang lebih dari 40 bar akan memiliki efek terhadap energi Gibbs. Itu sama dengan perubahan suhu 1 Kelvin. Sementara untuk low pressure, itu perubahan terhadap energi Gibbs dan juga koefisien aktivitasnya dapat diabaikan. Slide tersebut merupakan akhir dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap video ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi bab 11 ini. Sukses untuk UTS-nya, semangat!